Definisi transkultural. Bila ditinjau dari makna kata, transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Trans berarti alur perpindahan, kultur berarti budaya. Jadi, transkultural dapat diartikan sebagai lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Peran dan fungsi transkultural. Yang pertama, membantu individu atau keluarga dengan budaya yang berbeda-beda untuk mampu memahami kebutuhannya terhadap asuhan keperawatan dan kesehatan. Yang kedua, membantu perawat dalam mengambil keputusan selama pemberian asuhan keperawatan pada individu atau keluarga melalui pengkajian gaya hidup, keyakinan tentang kesehatan, dan praktik kesehatan klien. Contoh asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan transkultural. Yang pertama, keluarga Jawa Timur. Dalam melakukan asuhan keperawatan pada keluarga Jatim, perawat seharusnya melibatkan keluarga inti terutama ayah dan keluarga besar, termasuk kiai sebagai pembimbing spiritual mereka. Yang kedua, keluarga Minangkabau. Dalam melakukan asuhan keperawatan kepada keluarga Minangkabau, perawat seharusnya melibatkan keluarga inti terutama dari pihak ibu dan keluarga besar serta disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Aspek sosial budaya yang mempengaruhi status kesehatan. Kebiasaan makan. Banyak sekali penemuan para ahli sosiolog dan ahli gizi menyatakan bahwa faktor budaya sangat berperan terhadap proses terjadinya kebiasaan makan dan bentuk makanan itu sendiri, sehingga tidak jarang menimbulkan berbagai masalah gizi apabila faktor makanan itu tidak diperhatikan secara baik bagi yang mengkonsumsinya. Peran makanan dalam konteks budaya. Pertama, adanya perbedaan makanan atau konsumsi atau makanan pokok dari setiap suku atau etnis. Contohnya, pola makan orang Timur lebih kepada jagung, orang Jawa pola makan lebih kepada beras. Kedua, adanya perbedaan cita rasa, aroma, warna, dan bentuk fisik makanan dari setiap suku etnis. Contohnya, makanan orang Padang cita rasanya pedas, orang Jawa makanannya manis, dan orang Timur makanannya selalu yang asin. Masalah tabu dalam makanan. Sistem budaya memberikan peranan dan nilai yang berbeda-beda terhadap makanan. Misalnya, bahan-bahan makanan tertentu oleh suatu budaya masyarakat dapat dianggap tabu dan bersifat pantang untuk dikonsumsi karena alasan sakral tertentu atau sistem budaya yang terkait di dalamnya. Pola hidup dan tradisi pemeliharaan kesehatan yang kurang baik, yaitu adanya mitos atau kepercayaan yang merugikan kesehatan. Contohnya, seperti masyarakat di perkotaan yang sering memberikan susu formula kepada bayinya bukan ASI dikarenakan alasan pekerjaan. Tapi yang kita tahu bahwa ASI merupakan makanan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Sikap fatalisme, yaitu ajaran bahwa manusia tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah dikuasai nasib. Fatalis erat kaitannya dengan rasa putus asa dan tidak berdaya. Mereka ada yang beranggapan bahwa ada benda-benda yang dapat membantu mereka mencapai tujuannya itu seperti keris dan banyak lagi. Nilai atau norma, yaitu nilai-nilai atau norma yang kurang menunjang dalam bidang kesehatan. Contohnya seperti melarang makan ikan bagi ibu menyusui karena ASI ibu akan bau amis. Padahal kita tahu bahwa ikan merupakan makanan yang banyak mengandung protein dan sangat baik bagi ibu menyusui serta bayi. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse.
Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.